Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasif Davin Fairiza dan pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara mengkomunikasikan kedua perangkat komputer dengan physical layer dan mempraktekkan cara kedua perangkat komputer itu melakukan transfer file atau berbagi file, dan kita akan coba lihat proses apa saja yang terjadi di belakang transfer file tersebut menggunakan aplikasi Wireshark. Pada video kali ini saya akan menggunakan dua perangkat komputer, yaitu laptop dan juga sebuah HP Android. Dan kemudian sebelum saya jelaskan physical layer yang saya gunakan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu physical layer. Physical layer itu sebuah media transmisi data, bisa dalam bentuk fisik atau non-fisik. Yang fisik itu berkabel, contohnya yaitu kabel UTP atau biasa kita sering kenal yaitu kabelan. Dan untuk yang non-fisik alias wireless tanpa kabel itu contohnya sinyal radio, infrared untuk transfer file kalau di HP jadul zaman dulu, habis itu Wi-Fi dan sinyal satelit. Nah, perangkat physical layer yang akan saya gunakan yaitu Wi-Fi, dan data-data dan file yang akan dikirim itu akan dikirimkan physical layer dalam bentuk bit-bit data. Untuk bisa transfer file dari laptop ke HP menggunakan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel data, kita menggunakan teknologi file transfer protocol atau biasanya kita singkat sebagai FTP. Kita gunakan aplikasi FTP Tool, tapi sebelumnya kita pastikan dulu jaringan Wi-Fi HP dan laptop kita menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Kita cek pada Wi-Fi yang saya gunakan sudah tersambung. Ini lanjut, kita coba buka aplikasi FTP Tool-nya. Kemudian kita klik start. Nah, sudah muncul notifikasi. Nanti kita akan ketikkan URL-nya yang tertulis di sini pada komputer kita. Setelah kita setting FTP-nya di aplikasi FTP Tool tadi, kita cek dulu apakah Wi-Fi-nya sama apa tidak. Dan di sini Wi-Fi-nya tertulis sama yang saya gunakan. Lalu untuk mengaksesnya dan membuat mudah transfer file, saya buka file explorer-nya, terus saya duplicate, ini bikin baru yang saya taruh atas ini untuk akses IP, akses yang file HP, dan yang bawah ini saya gunakan untuk mempermudah transfer filenya. Nah, ini kita untuk mengaksesnya, kita mengakses URL tadi, kita klik this PC, lalu kita ketikkan URL-nya tadi, yaitu seperti ini, ftp://192.168.2.1.21. Nah, di sini sudah muncul folder-folder yang terdapat pada HP saya. Lalu kita buka aplikasi Wireshark.
kita klik WiFi karena kita physical layering-nya kita gunakan WiFi. Nah, lalu semisal kita coba untuk mentransfer sebuah file, apa ya enaknya? Nah, ini kita transfer, misalnya setupnya IntelliJ IDE, sebuah IDE. Nah, kita coba copy. Nah, ini terjadi proses copying file. Kita capture beberapa saja. Kita klik stop di sini. Kita cancel. Nah, untuk jelasnya kita coba zoom saja. Nah, ini merupakan hasil capture komunikasi dari transfer file dari laptop ke HP. Di sini kita mengetahui bahwa FTP menggunakan protokol TCP alias Transmission Control Protocol, yaitu di mana transport layer yang merupakan transport layer di mana komunikasi antara server dan klien harus saling menyetujui alias connection oriented. Nah, di sini kita dapat melihat juga bahwa salah satu tugasnya data link layer yaitu memecah pengiriman menjadi berbagai frame. Di sini kita lihat yang bagian nomor di sini ada 3483, 3484, 3485 dan seterusnya. Ini merupakan salah satu pecahan frame-framenya ini. Kita coba klik 3487. Nah, di sini data link layer bertugas sebagai interface-nya dari network layer alias layer atasnya data link layer. Selain itu, data link layer juga bertugas untuk menjaga kelancaran dari pengiriman data antara perangkat komputer satu dengan yang lainnya, sehingga pengiriman tersebut lancar. Contohnya, kita kan transfer file dari laptop ke komputer, kan perangkatnya beda, berarti kan kecepatan penerimaan dan pengirimannya pun juga beda. Jadi disitulah tugas data link layer untuk menjaga agar pengiriman tersebut tetap lancar dan tidak crash di tengah-tengah jalan. Selain itu, pada data link layer juga ada alamat tujuan dan alamat asal dari pengirim dalam bentuk MAC address. Di sini ada destination dan ada juga source. Kita scroll dikit. Nah, ini dalam bentuk MAC address. Dan pada aplikasi Wireshark ini, selain kita bisa melihat data link layer dan juga transport layer, kita juga dapat melihat layer-layer macam-macam. Di sini Internet Protocol, Transmission Control Protocol, dan dalamnya juga ada macam-macam juga. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.